Melihat Xiao Yan yang tidak kenal ampun, wajah Jia Laiao berubah pucat. Ekspresi ketakutan pun menyelimuti wajahnya. Di sekitar jalanan, orang-orang yang menonton spontan menarik napas dingin saat mereka menyaksikan Jia Laiao hampir dibunuh. Langkah yang Xiao Yan ambil membuat banyak orang mengubah penilaian mereka padanya. Xiao Yu membuka bibir merah dan lembabnya dengan seluruh tubuhnya yang benar-benar membeku di tempat. Karakter Xiao Yan yang kejam dan tegas benar-benar berkebalikan dengan sosok lembut yang dia tahu. Dia tidak pernah menyangka kalau pemuda yang biasanya bertengkar dengannya dan membuatnya kehilangan kesabaran tampak begitu akrab dengan kekejaman seperti itu. Tatapan semua orang mengikuti arah batang logam di tangan Xiao Yan. Ketika batang logam itu jauhnya hampir setengah meter dari kepala Jia Laiao, tiba-tiba terdengar suara keras seperti guntur. Di sekitar jalanan, seseorang tiba-tiba memanggil, "Bocah dari klan Xiao, tujuan tantangan ini adalah untuk belajar satu sama lain. Kenapa kau benar-benar begitu brutal?" Mendengar teriakan marah ini, Xiao Yan menyipitkan matanya, ujung bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. Bukannya berhenti, batang logam di tangannya memukul ke bawah bahkan dengan kekuatan yang lebih hebat. Minggir! Tindakan Xiao Yan jelas-jelas telah membuat orang yang tengah berteriak itu semakin terbakar. Dengan menyumpah, energi angin yang hebat pun dikeluarkan, dan bersiul ke depan. Seperti kilat berwarna hijau, memotong tengah-tengah batang logam Xiao Yan dan seketika, batang logam keras itu pun terpotong menjadi dua. Wajah Xiao Yan tampak berubah ketika batang logam itu patah menjadi dua. Sambil menggertakkan giginya, Xiao Yan ingin menggunakan setengah batang logam itu untuk menusuk tenggorokan Jia Laiao dengan kejam ketika angin hijau tersebut kembali menyerang. Tekanan kuat angin tersebut sebenarnya membuat Xiao Yan kesulitan bernapas. Menyipitkan matanya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menembus ke depan dengan batang logam di tangannya. Namun, dia dihalangi oleh udara yang tak terlihat yang tak bisa dia rusak. Mengedutkan bibirnya, tangan kanan Xiao Yan mencengkeram erat batang itu dengan tubuh yang sedikit bergerak dan memutar. Batang logam itu terlepas dari tangannya dan menuju bayangan hitam, kemudian dengan ganas melayang ke arah sosok tersebut. Huff! Melihat Xiao Yan benar-benar berani menyerangnya, sosok itu mendengus dingin. Tangannya mengepalkan cakar dan melambai-lambaikannya di depannya. Douki hijau tebal membentuk beberapa pisau angina berwarna hijau pucat. Sambil mengangkat jarinya, pisau angin itu meluncur dari tangannya dan memotong batang logam menjadi lebih dari 10 bagian. Meski masih begitu muda, kau memiliki hati yang begitu kejam. Hari ini, aku akan mengajarkan sesuatu padamu sebagai ganti Xiao Zhan. Sosok itu tertawa dingin setelah memotong batang logam itu menjadi beberapa bagian. Di antara kedua telapak tangannya, Douki hijau berkumpul dengan cepat. Sebuah siklon berkumpul di bawah kakinya dan mengangkatnya ke udara. Seperti sebuah meriam, dia melemparkan dirinya sendiri ke arah Xiao Yan. Sebuah pisau angin berwarna hijau pucat pun muncul ketika dia melambaikan tangannya dan menembakkannya ke arah Xiao Yan. Tekanan udara yang berasal dari pisau angin itu meniup tanah bebas dari kotoran. Mengajari aku pelajaran. Kau pikir kau siapa? Kau harusnya mendisiplinkan anakmu lebih dulu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum dingin. Dari atribut Douki itu, dia telah menyadari bahwa sosok itu adalah ayah Jia Laiao, Jia Laibi. Xiao Yan melihat pisau angin yang ditembakkan ke arahnya dengan wajah tenang. Ketika pisau itu berada 5 meter dari kepalanya, Xiao Yan memukul telapak tangannya dengan keras ke arah tanah. Semburan tanpa bentuk, terasa muncul di udara dan kemudian mengarah menyentuh tanah, mendorong tubuh Xiao Yan ke udara. Dia berguling-guling di udara dan mendarat di tanah kosong sejauh puluhan meter. Pisau angin itu kemudian hilang.
Dengan suara klang, tampak beberapa bekas goresan yang dalam tertinggal di permukaan tanah. Ayah, bunuh dia. Melihat sosok yang menukik ke bawah, wajah Jia Laiao penuh dengan kebahagiaan sambil dia menangis kencang. Mendarat di tanah, Jia Laibi melirik murung pada tangan Jia Laiao. Wajahnya sedikit tegang dan niat dingin untuk membunuh terlihat di matanya. Tanpa menjawab, ia menjejak tanah dan kembali dengan terburu-buru bergegas ke arah Xiaoyan. Biarkan aku melihat seberapa hebat si jenius dari klan Xiao ini sebenarnya. Hanya selang beberapa saat dari kemunculan Jia Laibi yang bergegas menyerang Xiaoyan. Orang-orang yang ada di kerumunan mengenali Jia Laibi dan mulai mengolok. Seorang Dadousi telah menyelinap mengeluarkan serangan pada seorang Douze. Wow, Jia Lai, kau anjing tua. Kau benar-benar tak punya malu untuk menyerangku. Marah Xiaoyan. Melihat bagaimana Jia Laibi mengabaikan perbedaan status mereka dan kembali bergegas ke arahnya, wajah Xiaoyan kemudian berubah memucat. Anak nakal. Setelah mematahkan lengan anakku, kau harus lupakan keinginanmu untuk bisa lolos dengan utuh. Jia Laibi menjejak tanah. Seperti angin, dia tiba-tiba muncul di atas Xiaoyan. Ekspresi menyeramkan tiba-tiba tampak di wajahnya. Tinjunya menegang dengan kencang dan sebuah doki bergolak dengan cepat berkumpul membentuk pusaran besar. Sampah. Kau bahkan menggunakan teknik Dou level Xuan. Kau anjing tua. Kau telah mempermalukan seluruh klan Jia Lai. Merasakan kekuatan ganas yang berkumpul di kepala Jia Laibi, wajah Xiaoyan menjadi sangat jelek. Diam-diam, dia mulai menarik cincin hitam di jarinya. Tak jauh dari situ, wajah Sun Er tampak berubah saat dia melihat Xiaoyan berada dalam bahaya. Perlahan-lahan mengambil napas, sebuah api keemasan muncul di mata jernihnya. Dalam sekejap mata, doki emas pucat mulai memancarkan energi yang agresif. Tepat ketika Xiaoyan bersiap-siap untuk menyelamatkan dirinya dan Sun Er bersiap-siap untuk menyelamatkan Xiaoyan, suara teriakan keras yang penuh dengan kemarahan terdengar dari seberang jalan. Brengsek, kau anjing tua. Sejak kapan mengajari anakku menjadi urusanmu? Ketika teriakan itu mereda, sesosok yang tertutup api tampak melesat dari luar pasar. Menghentakkan kakinya dengan keras, dengan kecepatan kilat dia segera melesat ke depan Xiaoyan dan mengangkat kepalanya mengaum seperti singa. Kemarahan singa geram. Terlihat menakjubkan, Xiao Zhan memperkencang kepalan tinjunya dan memukul Jia Laibi dengan kejam. Sebuah kepala singa berwarna merah tampak muncul di tinjunya. Boom! Ki hijau dan merah bertemu dan meledak seperti guntur, membuat telinga sebagian besar orang yang ada di jalanan berdengung. Di tengah udara, dua orang tampak terlibat dalam pertempuran yang mengguncang dan dengan terburu-buru melangkah mundur. Saat mundur, Xiao Zhan meraih Xiaoyan bersamanya. Kedua pria itu buru-buru menginjak tanah saat mereka mundur, dengan setiap langkah kaki mereka meninggalkan jejak yang terlihat di tanah. Dari sini, terlihat jelas betapa kuatnya kedua belah pihak tersebut. Menghamburkan kinya, Xiao Zhan menatap dingin pada Jia Laibi yang tak jauh darinya. Dia tertawa dingin, Jia Laibi. Kau benar-benar hidup seperti anjing. Kau tak punya malu menyerang generasi muda. Wajah Jia Laibi murung. Mulutnya sedikit berkedut saat ia menunjuk ke arah Jia Laiao, yang sedang berbaring di tanah. Dengan suara dingin, dia berkata, dia telah melukai anakku sedemikian rupa. Xiao Zhan, kau harus memberiku penjelasan. Penjelasan? Penjelasan apa? Jika anakku tidak bereaksi sedemikian cepat, maka dia akan jadi orang yang akan terbaring di tanah. Jika itu yang terjadi, apa kau akan bertanggung jawab? Xiao Zhan mengejek dan berbalik marah. Anakmu yang mengusulkan pertarungan ini. Semua orang yang hadir di sini bisa menjadi saksi. Selain itu, dalam sebuah pertarungan,
kehilangan salah satu lengan atau kaki adalah hal yang sangat wajar, kenapa kau begitu meributkannya? Kemarahan Xiao Zhan perlahan memudar saat dia berkata sambil tersenyum. Kau, wajah Jia Laibi berkedut cemas. Dia mengamati tatapan tertawa di sekelilingnya dan menyadari bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk menghajar Xiao Yan. Sambil menggertakkan giginya dengan marah, dia berkata, jangan sekali-kali kau lengah dan membuatku memiliki kesempatan, jika tidak, aku akan mengembalikan kalimat yang sama padamu. Mata Xiao Zhan tampak berkilat kejam sambil dia tersenyum. Bagus, bagus. Mari kita tunggu dan lihat. Jia Laibi mengangguk dan tersenyum marah. Dia kemudian mengangkat Jia Laiao yang tengah mengerang kesakitan, kemudian berbalik dan pergi. Saat ia melewati Liu Xi dan menyadari sikapnya, kemarahan kembali muncul dalam dirinya. Menarik napas dalam-dalam, dia menekan amarahnya dan berkata, Tuan Liu Xi, mari kita pergi. Wanita itu, Liu Xi menatap Sun Er yang tak jauh darinya dengan pandangan tak rela. Dengan mata berkedut, Jia Laibi begitu siap untuk membunuh pria itu, si idiot yang otaknya hanya berisi wanita. Dia mengepalkan tinjunya. Setelah beberapa saat, dia memaksa dirinya untuk tersenyum. Mengenai hal ini, kita akan membahasnya lagi setelah kembali ke rumah. Baiklah. Melihat wajah menderita Jia Laibi, Liu Xi hanya bisa menganggukkan kepalanya enggan. Tatapan menjijikkannya kembali tertuju pada Sun Er sebelum dengan enggan meninggalkan pasar bersama Jia Laibi. Melihat tampang Jia Laibi yang memalukan dan kelompoknya pergi, Xiao Zhan tertawa dingin. Tatapan matanya tampak memperhatikan sekelilingnya sebelum kemudian berbalik dan menatap Xiao Yan, yang meneteskan darah di sudut bibirnya. Tatapannya terkesan lembut sambil dia menepuk bahu pemuda di depannya itu. Sambil menggigit bibirnya, dia berkata penuh sesal, seranganmu tidak cukup kuat. Jia Laibi hanya memiliki satu anak dan hari ini, jika kau berhasil mengebirinya, Jia Laibi pasti telah gila. Jika itu terjadi, ketiga tetua yang bersembunyi di luar pun akan punya alasan untuk membunuhnya. Zeze, sungguh kesempatan yang sia-sia. Mendengar ini, Xiao Yan tertegun. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain memutar matanya. Di sisi lain, wajah Sun Er dan Xiao Yu memerah karena mendengar kata-kata kasar itu saat mereka berdiri di sisi yang berbeda. Mendengar kata-kata Xiao Zhan, tentara bayaran di sekelilingnya merasa kepala mereka mati rasa. Tidak heran kalau pemuda itu begitu kejam, karena ayahnya pun bahkan jauh di langit, memancarkan cahaya bulan purnama yang menutupi tanah dengan lapisan keperakan membuatnya terlihat misterius. Setelah kericuhan yang terjadi pada siang itu, kota Wutan pun menjadi gelap dan tenang di malam hari. Dari dalam rumah di beberapa ruas jalan, hanya ada suara kegiatan malam yang sesekali terdengar. Di dalam sebuah kamar di belakang rumah klan Xiao, seorang pemuda sedang berbaring di tempat tidur. Matanya, gelap seperti langit malam, yang dipenuhi keheningan yang dingin. Guru, apa kekuatanmu di keadaan saat ini? Setelah sunyi begitu lama, Xiao Yan tiba-tiba bertanya dengan suara lembut. Kenapa? Cincin hitam yang dia kenakan memberikan jawaban asal. Sesaat kemudian, Yao Lao berkata, meskipun sosokku saat ini dalam bentuk arwah, seharusnya dengan api surgawiku, tidak ada masalah bagiku untuk menghadapi lalat kecil seperti Dadousi atau Douling. Mendengar ini, rona kebahagiaan sedikit muncul di wajah Xiao Yan. Namun, tatapan matanya masih terlihat dingin. Kau ingin membunuh bocah yang tadi sore? Melihat sikap Xiao Yan, Yao Lao bertanya dengan heran. Jia Laiao tidak pantas mendapat itu. Xiao Yan tersenyum dan berbisik. Sisa waktu 2 bulan yang kita miliki akan segera tiba dan aku sudah kehilangan kesabaran untuk mengakhiri kompetisi dengan klan Jia Lai. Jadi,
Aku ingin diam-diam membunuh alkemis yang bernama Liu Si itu. Setelah ia mati, klan Jialai yang tak memiliki ramuan obat apapun akan kehilangan sisa pangsa pasar yang ada. Kalau itu terjadi, bahkan jika klan mereka masih bisa terus bertahan, kekuatan mereka akan sangat menurun dan mereka tidak akan lagi bisa mengancam klan Xiao. Oh, apa kau benar-benar telah kehilangan kesabaran? Jika melihat sifatmu, kau tidak seperti orang yang impulsif. Setelah diam beberapa saat, suara bercanda Yao Lao terdengar dari dalam cincin. Sepertinya kau sangat peduli pada gadis bernama Sun Er. Si alkemis itu hanya sedikit bersikap tidak sopan pada Sun Er, tapi kau sepertinya menyimpan dendam yang begitu mendalam. Bocah yang sangat cemburu. Mendengar ini, wajah Xiao Yan pun menghangat. Merasa malu karena memiliki pemikiran seperti ini yang sangat mudah menimbulkan kemarahannya. Dari awal, aku tidak punya banyak waktu. Bagaimana aku bisa terus bermain-main dengan mereka? Bahkan jika aku tidak bertemu dengan orang itu hari ini, aku tetap akan menggunakan cara itu. Baiklah, baiklah. Ini tidak ada hubungannya dengan gadis itu. Melihat sikap Xiao Yan, Yao Lao pun tertawa keras. Nada mengejek dalam tawanya membuat Xiao Yan memutar matanya tak berdaya. Karena kau ingin melakukannya, mari kita pergi. Aku hanyalah seorang arwah jadi aku membutuhkan pinjaman tanganmu. Yao Lao berhenti tertawa dan berkata. Buru-buru menganggukkan kepalanya, Xiao Yan segera melompat dari tempat tidurnya. Dia mengambil cincin penyimpanan berwarna merah dari saku dadanya dan mengambil jubah hitam besar yang telah dia siapkan sebelumnya. Dia menarik jubah tersebut menutupi tubuhnya seperti sudah terlatih dan seketika tubuh kurus pemuda itu berubah menjadi sosok seorang pria berjubah hitam, yang misterius. Ayo pergi. Kau tidak perlu melakukan apa-apa. Biarkan aku yang mengendalikan tubuhmu saja. Dengan rohku yang melingkupi tubuhmu, kau tidak perlu khawatir akan ada orang yang bisa mengenalimu dari aromamu. Melihat Xiao Yan yang sudah bersiap, Yao Lao tersenyum mengingatkan. Ah! Sambil menganggukkan kepalanya, Xiao Yan dengan mudah mencapai jendela dan mengamati sekelilingnya seperti pencuri. Baru kemudian dia melompat keluar dan menuruninya dengan cepat. Setelah itu, kekuatan yang misterius terpancar dari cincin di jarinya. Kekuatan misterius itu segera melingkupi tubuh Xiao Yan. Tak lama, sosok itu dengan cepat tiba-tiba melayang di udara. Melangkah ringan di atas atap, sosok hitamnya tampak seperti burung elang, diam-diam keluar dari tempat tinggal klan Xiao dengan cepat dan menghilang ke dalam gelapnya malam. Malam gelap dan berangin sepertinya menjadi kesempatan yang bagus untuk membunuh klan Jialai. Master Liu benar-benar dapat membuat ramuan lainnya. Di dalam aula yang cukup terang, Jialai Bi yang awalnya merasa cemas menjadi tertegun setelah mendengar pengumuman Liu Si yang menyenangkan sebelum kemudian dia bertanya dengan senang. Sangat puas dengan sikap terkejut Jialai Bi, Liu Si mengangkat cangkir teh di sampingnya dan meneguknya. Ekspresi wajahnya tampak sangat bangga. Selain obat penyembuhan, aku bisa membuat sesuatu yang sangat cocok untuk tentara bayaran gunakan. Obat itu disebut, pil peledak kekuatan. Obat ini bisa meningkatkan kekuatan penggunanya sebesar 10% dalam waktu yang singkat. Mendengar ini, kebahagiaan di wajah Jialai Bi tampak semakin berkembang. Jika obat dengan efek seperti ini bisa dibuat, dia mungkin bisa menggunakannya untuk menarik perhatian banyak orang. Dia bahkan mungkin bisa mengalahkan klan Xiao lagi. Sayangnya, pil peledak kekuatan ini tidak bisa dibuat dalam jumlah besar seperti obat penyembuhan. Dengan kemampuanku saat ini, aku khawatir hanya bisa membuat 20 obat sehari. Liu Si berkata dengan suara menyesal. Haha, 20 obat. Kita bisa melakukan sesuatu seperti pelelangan, di mana penawar dengan harga tertinggi akan mendapatkannya.
Bagaimanapun juga, obat penyembuhan adalah sasaran utama. Kita hanya menggunakan ini untuk meningkatkan popularitas kita. Jia Laibi melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Hei! Ketua klan Jia Lai, aku memang bisa membuat pil peledak kekuatan, tapi menurut kesepakatan kita, aku hanya bertanggung jawab untuk membuat obat penyembuhan. Melihat bagaimana pil peledak kekuatan telah membuat Jia Laibi tertarik, Liu Si tiba-tiba memiliki sebuah ide dan membuatnya tiba-tiba berbicara. Mendengar itu, ekspresi wajah Jia Laibi tiba-tiba berubah. Pria licik ini tahu apa yang sedang orang itu rencanakan. Namun, dengan keadaan saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah tertawa dan bertanya, apa maksud Master Liu Si? Haha, tenanglah. Aku tahu seperti apa situasi yang klan Jia Lai hadapi saat ini, jadi aku tidak akan meminta banyak. Melihat Jia Laibi yang tampak tenang, senyum sinis tampak di mata Liu Si. Aku hanya ingin ketua klan Jia Lai membantuku mendapatkan gadis yang bernama Sun Er itu. Sebelum Jia Laibi memperlihatkan senyumnya, selama beberapa saat wajah Jia Laibi pun menegang. Sudut matanya bergerak-gerak. Dia tidak menyangka kalau orang ini, yang dorongan seksualnya tinggi, akan benar-benar mengincar klan Xiao. Master Liu Si, jika klan Jia Lai kami menyentuh anggota klan Xiao, Xiao Zhan akan mendapat alasan untuk menyerang kami secara terang-terangan. Saat itu terjadi, tidak hanya konfrontasi bisnis yang akan terjadi, tapi benar-benar sebuah peperangan. Sambil menghela napas, Jia Laibi tersenyum pahit. Mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja, Liu Si diam-diam berkata, ini bukan lagi persoalan yang harus aku pertimbangkan. Aku tidak peduli jika ketua klan berencana merebut paksa gadis itu atau diam-diam menculiknya. Aku hanya ingin tahu hasilnya. Selama kau bisa membawa gadis itu padaku, aku akan mulai membuat pil peledak kekuatan untukmu. Sudut mata Jia Laibi berkedut. Meskipun amarah menguasainya, dia hanya bisa tertawa paksa. Bisakah kau memberi aku waktu untuk berpikir? Boleh aku memberikan jawabannya padamu besok? Hihi. Sebaiknya begitu. Ketua klan, kau bisa memikirkannya terlebih dahulu. Sebelum aku pergi, aku ingin menambahkan sesuatu. Klan Jia Lai dan klan Xiao telah menjadi musuh yang tak dapat didamaikan. Jadi kenapa kau harus khawatir untuk menambah masalah lainnya? Dengan tertawa aneh, Liu Si berdiri, menepuk punggungnya dan berjalan keluar dengan angkuh dari dalam aula. Dengan langkah cepat, dia menuju ke kamarnya di halaman belakang. Gadis muda yang tampak begitu luar biasa siang tadi, telah memicu nafsu dalam dirinya. Yang ia ingin lakukan sekarang adalah mencari seorang gadis muda dan cantik untuk meringankan nafsunya. Menatap Liu Si yang menghilang di sudut, Jia Laibi menjadi semakin murung. Setelah beberapa saat kemudian dia menghembuskan napas panjang dan dengan lantang berkata, bajingan ini, otaknya hanya dipenuh dengan wanita, cepat atau lambat dia akan mati di tangan salah satu dari mereka. Di sebuah kamar di halaman belakang, Xiao Yan dengan tak berdaya melihat seorang gadis cantik terbaring di tempat tidur. Tubuhnya hanya ditutupi oleh jubah tipis, sehingga memperlihatkan tubuhnya yang telanjang. Orang itu kembali. Yao Lao berbisik dari dalam cincin, membuat Xiao Yan dengan cepat menyelinap bersembunyi ke sudut ruangan. Melalui celah kecil, matanya berhasil mengamati segala sesuatu di ruangan itu. Krek, pintu kayu itu perlahan-lahan terbuka. Liu Si seketika tertawa di dalam kamarnya. Haha, sayang, aku di sini. Siapkan dirimu untuk malam ini. Betapa bodohnya kepala yang hanya dipenuhi nafsu itu. Yao Lao, mari bersiap untuk menyerang. Xiao Yan berkata dalam hati sambil dia tersenyum dingin dan menggelengkan kepalanya. Baiklah, tunggu, ada perubahan. Yao Lao berteriak mengingatkan seolah ia akan menyetujui rencana Xiao Yan.
sehingga membuat hati Xiao Yan menegang. Dahinya penuh dengan keringat setelah dikejutkan oleh teriakan peringatan yang diberikan oleh Yao Lao. Xiao Yan diam di tempatnya, tidak berani bergerak. Di sebelah kirimu. Dalam hatinya, suara Yao Lao kembali terdengar. Mendengar peringatan tersebut, Xiao Yan perlahan memutar kepalanya. Tatapannya tertuju ke jendela di sebelah kirinya dan matanya tiba-tiba berkerut. Jendela yang awalnya tertutup rapat tiba-tiba dibuka, memperlihatkan cahaya pucat bulan menyebar ke dalam ruangan. Dalam sekejap mata, kekosongan di jendela dan sekitarnya tergantikan oleh seorang gadis muda yang mengenakan gaun emas. Di bawah gaun emas itu terdapat sepasang kaki putih yang mungil yang tampak begitu menawan. Cahaya bulan masuk ke dalam ruangan, menyinari wajah cantik gadis muda itu. Bagai seorang dewi di bawah sinar bulan, tampak cantik namun misterius. Menatap kemunculan seorang gadis yang begitu tiba-tiba, Xiao Yan merasa tenggorokannya menjadi kering. Hatinya dengan pelan meraungkan sebuah nama. Sun Er.